Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dengan NIM 200411052 kelas 3B Informatika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jaringan komputer. Pertama itu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom. Dua buah komputer dikatakan membentuk suatu network bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Pembatasan inilah otonom di sini adalah untuk membedakan dengan sistem master slave. Bila sebuah komputer dapat membuat komputer lainnya aktif dan tidak aktif dan mengontrolnya, maka komputer-komputer tersebut tidak otonom. Sebuah sistem dengan unit pengendali kontrol atau kontrol unit dan sejumlah komputer lain yang merupakan slave bukanlah suatu jaringan. Komputer besar dengan remote, printer, dan terminal pun bukanlah suatu jaringan. Manfaat jaringan komputer. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat jaringan. Yang pertama, resource sharing. Dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama, misalnya seorang pengguna yang berada di 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya semua file dapat disimpan atau di-copy dengan kedua, ketiga atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga bila satu mesin rusak, maka salinan di mesin lain bisa digunakan. Ketiga, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lebih kecepatan komputer kecil atau pribadi. Tipe jaringan komputer. Ada 3 tipe jaringan yang umum, yang antara lain workgroup. Workgroup adalah jaringan yang menghubungkan beberapa unit komputer dengan memanfaatkan network interface card. Jaringan ini kerap pula dinamakan local area network card yang menggunakan UTP sebagai penghubung antar komputer. Yang kedua, local area network atau LAN. LAN yaitu kumpulan komputer yang menempat satu unit komputer sebagai server dan komputer-komputer lain menjadi klien. Ketiga, wide area network atau WAN. WAN merupakan kumpulan dari LAN atau workgroup yang memiliki jaringan daerah geografis luas. Selanjutnya, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor, rumah, digunakan untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Jaringan yang ke-5, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang keenam, CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Yang ketujuh, MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kedelapan, WAN, Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Internet. Yang ke-9, Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dan internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia.
Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih luas dalam membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Selanjutnya, komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu komponen hardware, personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kabel dan topologi jaringan-jaringan. Komponen software itu sistem operasi jaringan, network, adapter driver, protokol jaringan. Selanjutnya, perangkat jaringan komputer. Berikut ini merupakan beberapa macam perangkat yang sering Anda jumpai, yaitu server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Kedua, PC, network interface card, dapat disebut juga dengan LAN card, expansion board, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk membuat saluran jaringan, diantaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Selanjutnya, hub dan switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Selanjutnya, router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam satu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Selanjutnya, bridge. Bridge adalah salah satu piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan internet service provider. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter trafik dalam jaringan. Wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis ini sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card, namun Anda juga bisa menambahkan sendiri pada komputer Anda. Itulah tadi pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.